Halo, jumpa lagi sahabat Olenka di Entrepreneurship 360 bersama Dr. Pimpin Baktiar. Oke, sesi keempat, emang inovasi hanya untuk inovator aja? Ada kesan kalau inovasi itu hanya mainannya orang pintar aja. Inovasi itu hanya mainannya kaum inventor aja. Inovasi itu wajib rumit. Nah, kita di sesi ini akan bercerita, kita akan memperlihatkan bahwa inovasi itu mainan semua kita. Bahwa inovasi itu sesuatu yang bisa kita utak-utik bersama-sama. Teman-teman, inovasi itu adalah bagian kedua dari semangat keberpeluangan. Keberpeluangan akan bisnis baru, keberpeluangan akan inovasi, dan akan keberpeluangan akan keunggulan kompetitif. Hari ini kita akan berbicara tentang keberpeluangan mengembangkan inovasi pada bisnis kita. Sekali lagi kita perlu tegaskan premisnya, inovasi itu adalah mainan kita semua. Inovasi itu bisa hadir dengan berbasis menambahkan, mengurangi, menghilangkan, memperbarui, dan mengkombinasikan. Oke, turunnya kepada apa saja? Inovasi itu turun bisa kepada 3 hal. Pertama, pengembangan produk baru. Kedua, kepada pengembangan pelayanan. Yang ketiga, inovasi itu bisa dikembangkan pada pengembangan model bisnis. Kita bahas satu-satu. Berbicara pada inovasi produk baru, misalnya bicara penambahan sebuah nasi goreng, kita tambahi dengan teri Medan. Maka itu udah terjadi inovasi itu. Itu kita sebut dengan nasi goreng teri Medan. Lalu kita kurangi porsinya. Mungkin untuk target market sosialita. Jadi kalau sosialita itu dia nggak butuh banyak nasi. Nasinya dikit aja, cuman toppingnya luar biasa. Karena memang marketnya premium. Lalu nasi gorengnya bisa kita perbarui. Misalnya tadinya beras biasa, sekarang dengan beras merah. Dan terakhir kita kombinasikan nasi gorengnya, kita kombinasikan dengan iga bakar. Itu udah 2 produk kategori tuh. Satu ada nasi goreng aja, yang kedua iga bakar sendiri sudah menjadi satu produk. Nah, ketika kita kombinasikan menjadi nasi goreng iga bakar, inovasi terjadi. Gampang kan? Nggak sulit kan? Lalu yang kedua, inovasi juga kita bisa kembangkan pada tataran pelayanan. Nama rumusnya Rater. Rater itu berbicara tentang reliability, lalu berbicara tentang assurance atau jaminan, lalu tangible, lalu empati, dan terakhir adalah responsive. Berbicara tentang reliability, jadi bicara tentang ketepat sasaranan. Jadi nasi goreng itu, kita misalnya menjual nasi goreng speed ya. Jadi nasi goreng yang diorder orang datangnya cepat. Kenapa? Mungkin target kita adalah ojek online. Jadi mereka kan memang benar-benar makan untuk konsumsi aja. Mereka tidak mencari entertainment, mereka tidak mencari istirahat. Makanya kita bikin nasi goreng speed. Kita langsung masak 100 porsi. Lalu yang kedua, berbicara tentang asuransi. Benar nggak nasi goreng speed ini memberikan jaminan? Ini nasi gorengnya speed. Jadi kita akan deliver nasi goreng itu dalam 17 detik. Orang order sekarang, 17 detik kemudian nasi goreng hadir. Kenapa bisa hadir? Karena dimasak langsung 100 porsi. Lalu yang ketiga, tangible. Jadi walaupun kita nasi goreng pinggir jalan, tetapi piringnya wajib bersih. Bagaimana kita menunjukkannya? Kita punya sumber air yang kredibel, yang bisa diandalkan. Sehingga bukan di air baskom yang udah kotor, kita aduk-aduk lagi, sehingga piringnya dicuci di air kotor. Tangible. Lalu yang keempat, itu berbicara tentang empati. Jadi kita sebagai pedagang nasi gorengnya fokus untuk nambahin kerupuknya. Misalnya kerupuk udah dikit, kita bilang mau tambah lagi nggak? Dan yang terakhir adalah responsif. Ya, jadi misalnya orang yang selesai makan nasi goreng, saya masih haus nih, tambah bang. Oh langsung siap pak, langsung kita kasih. Dengan kita mengerjakan 5 hal itu saja, inovasi pelayanan terbangun Bapak Ibu. Jadi bolehlah kita cuma tukang nasi goreng, tetapi kita memiliki kualitas pelayanan yang tinggi. Dan yang terakhir, inovasi itu bisa turun kepada model bisnis. Prof. Renald Kasali katakan, zaman sekarang nih, nggak apa-apa, bisnisnya biasa aja, tapi model bisnisnya luar biasa. Maksudnya gimana? Nggak apa-apa, kita cuma jualan ayam goreng doang, tapi market kita se-Indonesia. Gimana caranya? Misalnya, kita masuk ke HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, membernya ada 40.000. Begitu kita masuk ke HIPMI, syukur-syukur kita langsung memiliki potensi pasar sebesar 40.000 itu. Jadi nggak apa-apa cuman jualan ayam goreng, tapi marketnya se-Indonesia. Lalu kita jualan ayam gorengnya pakai investor, karena produk kita bagus, produk kita laku, investor jadi tertarik.
Dan terakhir kita mengembangkan hubungan relasi dengan supplier yang bagus. Karena mungkin pedagang ayam goreng yang lain hanya mengambil di pasar, tapi kita mempunyai dukungan supplier yang tinggi, yang kuat. Nah, itu teman-teman ya. Jadi inovasi itu mainan kita semua, kita tinggal utak-atik 3 hal ini. Pengembangan produk baru, pengembangan pelayanan baru, dan pengembangan model bisnis baru. Salam entrepreneur.